Bab 2971. 7 macam kemungkinan. Eric Kin, asal-usul keluarga Ji bersaudara ini dari mana? Tidak bahas tentang harta tak terhitung jumlahnya di tangan mereka. Token galaksi yang begitu langka, masih bisa dibagikan ke hewan peliharaan spiritual. Ini benar-benar terlalu kaya. Tidak tahan lagi, Ye Zun mengirimkan transmisi suara dengan ragu-ragu kepada Eric Kin. Aku tidak tahu identitas spesifik. Tapi itu pasti ada hubungannya dengan paviliun Jubao. Intinya, tidak sederhana, Eric Kin berkata. Tampaknya tidak ada master dengan nama keluarga Ji di kekuatan dunia luar, dan dengan latar belakang yang diekspos oleh Ramaji, Eric Kin bahkan curiga, bocah Ramaji ini berasal dari Sekte Agung. Tapi bukankah Sekte Agung tidak boleh terlibat dalam urusan dunia luar? Namun, Eric Kin juga tidak tahu banyak tentang hal ini. Adapun token galaksi, itu karena kita kurang beruntung, datang terlambat. Eric Kin menggelengkan kepalanya tak berdaya. Tentunya dengan latar belakang Ramaji bersaudara, mendapatkan beberapa token galaksi itu sangatlah mudah. Namun bukan berarti para kultivator biasa mendapatkan token, tidak perlu sesusah Eric Kin dan yang lainnya. Lagi pula, setiap kali pembukaan wilayah rahasia galaksi, ada 8.100 kultivator. Jika pejuang kebanggaan barulah mendapatkan 1 atau 2 token orang-orang ini dari mana? Hanya karena saat Eric Kin dan yang lainnya datang ke jalur Gunung Sihir, jarak waktu pembukaan wilayah rahasia hanya sisa 2 atau 3 bulan, mereka melewatkan waktu terbaik untuk menemukan token. Ye Zun awalnya memiliki peluang bagus, namun karena petunjuk untuk menemukan si brewok, dia menyerah. Yuna Han juga pernah bilang, jika lebih awal, perlelangan pasti akan ada token galaksi, tetapi mereka tidak sempat. Semua orang sudah hadir, dan Eric Kin melepaskan kecepatan kapal terbang cahaya ungu, langsung menuju wilayah harta karun. Paviliun harta karun di wilayah harta karun adalah tujuan perjalanan semua orang. Tempat pembukaan wilayah rahasia galaksi, tidak sembarangan, tetapi saat waktunya tiba, galaksi yang buram, akan lahir di jurang galaksi. Dan untuk beberapa alasan khusus, tempat paviliun harta karun hampir merupakan satu-satunya jalan menuju jurang galaksi. Jadi, setiap kali wilayah rahasia galaksi dibuka, sebagian besar kultivator yang memiliki token akan datang ke paviliun harta karun. Segera setelah itu, paviliun harta karun akan mengadakan pelelangan, dan akan ada berbagai macam barang langka di dalamnya. Ini juga merupakan kali terakhir bagi pejuang kebanggaan untuk memperluas kekuatan tempur mereka sebelum memasuki wilayah rahasia. Selain itu, ada perjamuan harta karun sebelum pelelangan. Saat itu, banyak tokoh hebat yang ada di daftar galaksi, yang namanya sangat terkenal juga akan berkumpul bersama. Dari mendengar nama mereka saja, sampai bertemu satu sama lain, dan bahkan mengucapkan sepatah kata, banyak kultivator yang menantikannya. Apalagi di paviliun harta karun dilarang keras bertarung, jadi semua orang di paviliun harta karun benar-benar aman dan bisa bersantai. Setelah bergegas 1 hari perjalanan, kapal terbang cahaya ungu secara bertahap mendekati paviliun harta karun. Kompleks bangunan yang sangat besar masuk dalam pandangan mata Eric Kin. Meski disebut bangunan, nyatanya paviliun harta karun seperti istana berukuran sedang. Berbagai menara dan istana muncul dari tanah, megah dan indah. Di luar istana, beberapa orang mendarat, dan sosok yang akrab terbang keluar, menyapa Eric Kin dan yang lainnya sambil tersenyum. Teman seiman Cheng, kita bertemu lagi. Selamat datang di paviliun harta karun. Dengan senyum penuh di wajahnya, Sumalong memimpin Eric Kin, Ramaji, dan yang lainnya masuk ke dalam. Namun, Eric Kin memperhatikan, mata Sumalong menatap Ramaji dan Rimaji beberapa kali dan tampak sedikit terkejut. Teman seiman Cheng, awalnya mansion VIP di paviliun harta karun, harus ada token VIP, tetapi kamu dan gadis suci, teman seiman Peng, semuanya ada di daftar galaksi, jadi itu tidak perlu lagi. Sumalong memimpin sekelompok orang itu ke sebuah mansion yang bagus dan memperkenalkan mereka sambil tersenyum. Sumalong, aku telah membunuh banyak orang selama ini, dan paviliun San Hai kalian,
juga telah melihatnya, kenapa aku tidak ada dalam daftar? Rama Ji bertanya dengan marah. Ini, aku tidak begitu jelas, lebih baik Tuan Muda bertanya pada Paviliun San Hai. Sumalong tersenyum. Sudahlah, nyatanya hatimu itu sebening cermin. Pasti ayahku yang mengirim orang untuk menyampaikan kabar kepadamu. Rama Ji mendengus dengan suara rendah. Dia menyuruh kalian untuk tidak memasukkanku ke dalam daftar, agar aku tidak ditantang oleh orang lain dan menyebabkan bahaya. Aku benar-benar tidak tahu hal ini. Sumalong tersenyum canggung. Namun, pemikiran ayahmu ini, bukankah terlalu ketinggalan zaman? Jika aku benar-benar ada dalam daftar, orang lain baru akan takut padaku. Sekarang aku bahkan tidak ada dalam daftar galaksi, bukan hanya dipandang rendah oleh orang lain, tetapi juga mudah diganggu. Latar belakang Rama Ji sangat bagus, hanya saja sebelumnya sedikit pemalu dan pengecut, jadi tidak memiliki kesempatan pelatihan, makanya diganggu oleh orang-orang seperti Nimo Yu di kota kuno Linjiang. Setelah hari-hari pelatihan ini, terutama di lautan tak berujung, dia pikir dia setidaknya bisa masuk ke daftar, tapi tidak disangka bahkan namanya juga tidak ada. Hal ini membuat hati Rama Ji merasa murung. Sumalong tertawa kering, kali ini dia bahkan tidak berani menjawab. Kamu bisa menilai ayahmu itu benar dan salah, aku seorang bawahan, mana mungkin berani membicarakannya. Mansion yang dipilih Sumalong tidak kecil, tidak hanya di lingkungan yang tenang dan nyaman, tetapi juga ada banyak ruangan, semua orang yang tinggal di dalamnya juga tidak akan terasa ramai. Awalnya, Sumalong telah menyiapkan akomodasi terpisah untuk Rama Ji bersaudara, tetapi Rama Ji merasa sudah lama tidak bertemu Erikin dan ingin mengobrol lebih banyak, jadi juga tinggal di sana. Oh iya, Tuan Muda Cheng, ini barang yang kamu minta sebelumnya. Ketua paviliun baru saja memberikannya kepadaku pagi ini, tapi aku tahu kamu akan datang, jadi aku akan menunggumu di sini. Semua orang memasuki mansion, dan sebelum pergi, Sumalong diam-diam menyerahkan slip giok kepada Erikin. Erikin mengangguk, dan dia juga sudah menduga. Bagaimanapun juga, Sumalong adalah master fase penilaian 2 kegagalan, dan juga sesepuh paviliun harta karun, jadi tidak mungkin tidak ada kerjaan lari ke sini untuk menyambut kultivator. Kembali ke kamar, Erikin tidak sabar untuk membuka slip giok. Perbedaan terbesar antara token galaksi emas dan token biasa adalah pada dua karakter zaman kuno yang istimewa ini. Jika ingin memahami keistimewaan benda ini, mulai dari dua kata ini, tidak akan salah lagi. Pemilik paviliun harta karun telah menyelidiki selama 10 hari, berdasarkan latar belakang paviliun San Hai, pasti mendapatkan banyak penemuan. Membuka slip giok dan melihatnya sekilas. Benar saja, font di dalamnya sangat padat, semuanya berkaitan dengan pengenalan kata rusa misterius. Jumlah kata melebihi puluhan ribu, dan ada sebanyak 7 macam kemungkinan. Bisa dilihat, master dari paviliun harta karun memiliki reputasi yang baik. Sebenarnya butuh banyak usaha, untuk membantu Erikin berusaha mencari penjelasan dari kata rusa misterius. Pada zaman kuno, ada kapal harta karun, bernama Rusa Misterius, yang dikendarai oleh Raja Abadi. Kapal itu memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki kekuatan magis yang besar. Dan yang pertama ini sudah membuat hati Erikin tergerak. Raja Abadi, yang sekarang menjadi fase Mahayana di antara para kultivator. Kultivator di tingkat ini sangat sedikit. Selain sulit untuk menerobos fase penilaian 3 penurunan, ada juga rintangan fase Mahayana yang lebih sulit beratus-ratus kali lipat. Saat ini, Erikin sudah pergi ke banyak tempat, namun belum pernah bertemu dengan seorang kultivator di alam fase Mahayana. Jangan merasa Raja Abadi tidak sehebat Master Abadi. Sebenarnya, Master Abadi itu adalah gelar setelah manusia abadi yang mencapai fase penilaian. Sama seperti kultivator sekarang, saat mencapai fase penilaian, pasti akan dipanggil tokoh hebat atau master. Raja Abadi dan Kaisar Abadi sama juga dengan Master Abadi, tetapi pada zaman kuno, harus memiliki wilayah sendiri dan memimpin satu pihak, bawe bisa disebut raja atau kaisar, jadi lebih mulia satu tingkat. Bersambung.